Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira biqadri azamati dzalika fi kulli waqtin wa hinin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan teks Jamul Jawami' atau matan Jamul Jawami' berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadra'u ilaika fi man'il mawani'i. Wa nadra'u DP kita ilaika maring tuan fi man'il mawani'i ing dalem nolak pira-pira perkara kang ngalang-alangi an ikmali jam'il jawami'i saking nyempurnaake kitab Jam'ul Jawami' al-ati kang bakal teko min fannail usuli saking fan usul bil qawaidi kelawan pira-pira kaidah al qawati'i pira-pira kang den pastekake al baligi kang teko apa Jam'ul Jawami' minal ihatati saking ngliputi bil aslaini kelawan aidin wal fikhi, dua usul fikih dan usul din. Usul fikih itu dasar-dasar pemahaman dalam konteks hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis, sedangkan usuluddin prinsip-prinsip agama yang memang sangat mendasar dan sifatnya paten yang secara langsung disampaikan melalui teks kewahyuan maupun kenabian, yang kesemuanya melalui sosok seorang utusan, yaitu Nabi Mustafa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mablagha zawil jiddi kaya tumekane wong kang padha mempeng serius sungguh-sungguh wa tasmiri lan orang-orang yang menekuni ilmu al-waridi kang terhimpun apa Jam'ul Jawami' min zuhai mi'ati musannafin saking kira-kirane 100 karangan manhalan dadi panggonane banyu, manhalan hale dadi panggonane banyu, yurwi kang nyegerake apa banyu, wayamiru lan nyangake apa Jam'ul Jawami' al muhitu kang liputi ma ing perkara fi syarhayya ing dalem dua syarahku salah loro ingsun alal muhtasari ing atase kitab muhtasar. Syarah kitab muhtasar itu karya Ibnu Al-Hajib wal Minhaji lan kitab atau syarah kitab Minhaj yaitu karya Al-Baydawi ma'a mazidin sertane tambahan kasrin kang akeh wain hasirulan dadi karingkes apa Jam'ul Jawami' fi muqaddimatin
ing dalam pira-pira muqaddimah wa sab'ati kutubin lan pitu pira-pira kitab. Jadi teks ini itu menguatkan kembali sebuah harapan musannaf yang menyusun teks ini, yaitu berharap penuh kepada Allah, dengan penuh kerendahan diri di hadapan Allah, memohon agar Allah mencegah segala penghalang dari penyempurnaan kitab Jam'ul Jawami' yang hadir dari dua disiplin ilmu usul, yaitu usul fikih dan usuluddin. Ini menggambarkan betapa beliau itu masuk dalam iradah Allah, min fana'il iradah al-insaniyah ila baqa'il iradah al-ilahiyah, menghancur leburkan dirinya sebagai seorang manusia, padahal alimnya begitu, dengan penuh kerendahan, menganggap dirinya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, masuk dalam keabadian kehendak Allah. Sehingga dari teks ini, wa nadru'u ilaika fi man'il mawani'i an ikmali jam'il jawami'i al-ati min fannail usuli bil qawaidi al-qawati'i al-balighi min al-ihatati bil aslaini. Itu beliau merasa, oh ini itu nggak akan berlangsung refleksi, perenungan, penghayatan untuk menghadirkan satu simpulan dari 100 karya yang diakomodir oleh beliau untuk diramu menjadi satu susunan yang ringkas, tapi bisa merepresentasikan keilmuan dalam konteks usul fikih dan usuluddin yang betul-betul representatif untuk menguatkan perspektif keilmuan kedua kaidah ini, kedua prinsip keilmuan ini. Ini kan nggak gampang. Nah, kalau itu tidak atas dasar anugerah Allah, dalam titik kesadaran, puncak kesadaran beliau menyadari itu tidak akan mungkin. Makanya beliau berharap kepada Allah untuk agar Allah yang bisa mencegah segala penghalang dari penyempurnaan kitab Jam'ul Jawami'. Penghalang itu banyak, entah penghalang kesibukan dari eksternal maupun penghalang internal sang pengarang, dan kesemuanya itu akan dimudahkan dengan anugerah Allah dan kehendak Allah yang memuluskan atau memberikan anugerah kemudahan-kemudahan dalam menyusun teks Jam'ul Jawami' ini. Wah, ini dasar seorang ilmuwan tetap memiliki konsep ketauhidan yang luar biasa. Ini yang disebut wahdatul ulum, kesatuan ilmu, unity of senses. Perspektif keilmuan yang tidak hanya diandekan oleh sang pengarang sebagai sumber utama, tapi juga dipasrahkan dengan kepasrahan seorang penulis, pengarang, pemikir kepada Allah yang memiliki andil besar, pengaruh besar, sumber energi, sumber pengetahuan yang menentukan keberlangsungan karya ini. Sehingga hal-hal yang mencegah, beliau memohon kepada Allah bagaimana itu supaya tidak terjadi. Subhanallah. Oke, ini mengajarkan kepada kita semua sebagai ilmuwan, pengarang, pemikir untuk tidak arogan dengan keilmuan, karena semuanya bersumber dari Allah. Subhanallah. Dalam teks Jam'ul Jawami' ini, penyusun menyadari betul diarahkan pada dua titik dasar pembahasan, yaitu usul fikih dan usuluddin. Beliau berharap dalam teks ini
bisa menampilkan kaidah-kaidah yang pasti dan yang memahamkan, tidak malah membingungkan pembaca, tapi yang betul-betul memberikan pemahaman mendasar terhadap pembaca terkait dengan usul fikih dan usuluddin. Tentu beliau bukan satu-satunya dalam pengakuan beliau yang memiliki perspektif ini. Perspektif ini merupakan ramuan, racikan, adonan yang memiliki korespondensi, keterkaitan perkembangan ilmu pengetahuan yang berkembang melalui dialektika dari waktu ke waktu, ilmu pengetahuan yang mengisi ruang-ruang diskursus dua tema pembahasan, yaitu usul fikih dan usuluddin, yang diambil dari para ahli istihad atau mereka yang menekuni ilmu. Bahkan beliau katakan yang terhimpun dari sekitar 100 karangan. Ablagha zabil jiddi wa tasmiri al-waridi min zuhai mi'ati musannafin. Rasa sastra beliau di hadapan Allah di saat memikirkan hal-hal mendasar terkait dengan usul fikih dan usuluddin, beliau menampakkan kemampuan sastra beliau sebagai seorang yang ahli di bidang usul fikih dan usuluddin, tetapi juga menampakkan keaslian beliau memang seorang yang menguasai sastra luar biasa. Beliau mengistilahkan karya ini sebagai manhalan yurwi wa yamiru al-muhitu ma fi syarhiyya al-muhtasari wal minhaji ma'a mazidin kathirin wa yanhasiru fi muqaddimatin wa sab'ati kutubin. Nah, karya ini diibaratkan sebagai mata air penyegar dan pengenyang. Wow. Dan pengenyang juga penghimpun keterangan dalam dua syarah yang beliau lakukan, yaitu syarah kitab Mukhtasar karya Ibnu Hajib dan syarah kitab Minhaj karya Al-Baydawi, dan banyak tambahan yang diberikan oleh beliau. Kitab Jamul Jawami ini memuat muqaddimah dan 7 pembahasan. 7 pembahasan itu yaitu pembahasan tentang Alkitab, Al-Quran, As-Sunnah, tentang ijma', tentang qiyas, pembahasan tentang istidlal, pengambilan dalil, prosedur, proses pengambilan dalil, dan pembahasan tentang ta'adul dan tarjih. Di antara 5 dalil di atas sangat terjadi pertentangan, dan itu nanti akan kita bahas. Di sini nanti kita akan juga menemukan tentang istihad yang menghubungkan antara dalil dan madlulnya. Termasuk yang terkait dengan keduanya, misalnya tentang taklid, hukum-hukum muqallid, pelaku taklid, dan termasuk bagaimana kode etik fatwa, karena kitab ini tidak hanya membahas usul fikih tapi juga membahas usuluddin,
maka nanti akan kita temukan pembahasan ilmu kalam yang diawali dengan pembahasan taklid dalam usuluddin, pokok-pokok agama, dan juga akan diakhiri dengan pembahasan yang terkait dengan pembahasan usuluddin ini, yaitu tentang tasawuf sebagai penutup dari kajian kitab Jam'ul Jawami' ini. Dan nanti menarik, insya Allah kalau ini bisa kita ikuti sampai khatam, ada banyak hal yang bisa kita pahami, dan itu sangat terkait dengan hal-hal mendasar dalam tema usul fikih dan usuluddin, sehingga orang belajar Jam'ul Jawami' ini tambah cerdas. Selain kajiannya mendalam, merangkum atau meringkas karya-karya besar terkait dengan dua hal tema pokok dalam ilmu-ilmu keislaman, yaitu usulul fikih dan usuluddin. Selain ada kekhasan-kekhasan peristilahan yang beliau paparkan di Jam'ul Jawami' ini, ternyata itu menjadi keyword atau kata kunci untuk masuk ke dalam kajian-kajian yang lebih luas. Dan kata kunci ini sekaligus didukung dengan prinsip-prinsip dasar, mendasar, atau filosofis yang bisa membedah atau menguatkan perspektif pembaca yang memahami ketika pembaca yang memahami kitab ini, tentunya ketika akan memahami hasanah ilmu-ilmu keislaman yang mungkin bisa didialektikakan dengan hasanah lintas disiplin ilmu, sehingga dari Jam'ul Jawami' ini kita akan bisa dengan mudah bagaimana mendialogkan ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu yang berhubungan langsung dengan saintifik, sehingga diharapkan yang memahami Jam'ul Jawami' ini itu selain bisa mengembangkan usul fikih dan usuluddin, juga ini bagian daripada pengembangan saya, juga bisa mendialektikakan pemahaman kedua tema pokok dalam ilmu keislaman ini, bisa didialektikakan dengan perkembangan lintas disiplin ilmu, sehingga siapapun yang memahami Jam'ul Jawami' bisa menjadi ulama yang moderat, tetap teguh berpegang pada prinsip normatif, dan bagaimana peluang-peluang membuka realitas yang sangat historis yang mau tidak mau akan ditemukan oleh setiap umat beragama, karena kita ini pasti akan menemukan hal-hal yang historis, selain memang tidak boleh lepas dari nusus yang memang secara ittisal, secara ketersambungan harus tetap kita jaga dari guru-guru kita, para tabi'in, sahabat, hingga Nabi Mustafa Muhammad SAW, sebagai bentuk korespondensi keilmuan yang akan kita jaga ila yaumil qiyamah dalam lingkungan tradisi Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Baik, terima kasih. Besok kita lanjutkan dalam pembahasan definisi usul fikih dan pengertian dalil ijmali atau dalil global. Sederhana memang, tapi kalau ini bisa kita pahami, kita akan lebih tajam memahami kedua tema yang ditawarkan dalam kitab Jam'ul Jawami', yaitu usul fikih dan usuluddin. Terima kasih, semoga berkah dan bermanfaat, bil khusus manfaat untuk pengarang, karena karyanya telah kita kaji bersama secara publik, baik untuk santri yang di pesantren As-Suffah maupun siapapun yang ingin mendengarkan kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal 'arsy. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu Muhammad. Kita tutup dengan maulaya saya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Baik, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.